IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia, dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dengan bulan yang agung. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutkan bulan ini sebagai Syahrun Azim. Begitu juga dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis telah memuliakan dan mengagungkan bulan ini. Dan beruntunglah kita termasuk yang bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sebagaimana pesan Al-Quran, bahwa sejatinya Ramadan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita ini membawa banyak keberkahan, banyak kebaikan yang akan menghidupkan kita tidak hanya di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di kehidupan yang maha kekal di yaumil akhirat kelak. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya akan membahas tentang puasa dan kesejahteraan sosial. Jadi puasa menurut bahasa adalah al-imsaku an kulli muftirin. Menahan diri dari membatalkan puasa, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Oleh para ulama menyebutkan hal-hal yang membatalkan itu mislal akli wa syurbi wal jima. Seperti makan dan minum dan melakukan hubungan badan antara suami istri. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi oleh para ulama menjelaskan bahwa puasa tidak hanya sebatas menahan diri daripada makan dan minum atau melakukan hubungan badan dengan pasangan kita. Puasa bukan hanya memindahkan rutinitas harian kita mulai dari sarapan pagi ditarik ke makan sahur atau makan siang kita yang kita undurkan di waktu berbuka. Sehingga disitulah kemudian oleh para ulama menyebutkan bahwa banyak di antara kita lupa tentang esensi dan substansi puasa. Malah banyak yang mohon maaf seperti berpuasa dendam. Ya, makan didendemin. Nanti kalau berbuka saya akan makan ini A, B, C, D dan dalam porsi yang lebih banyak dari biasanya. Padahal di antara esensi dan hakikat puasa itu adalah bagaimana kepekaan sosial kita ini.
rasa berbagi kita ini muncul dalam diri kita, hadir dalam jiwa kita kepada saudara kita yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman falahu ajruhu la yanqusu minhu min syai'in." Barang siapa yang memberikan berbuka puasa bagi orang lain, maka pahala yang dia dapatkan, pahala yang dia peroleh, tidak akan berkurang sedikit pun ajruhu. Pahalanya itu. Walaupun hanya sedikit tidak akan berkurang. Nah, oleh karena itu, hadis ini begitu tegas. Wahai saudaraku kaum muslimin muslimat, so'imin so'imat. Bagi mereka yang berpuasa, memberikan orang berbuka puasa. Peduli kepada tetangga-tetangganya. Peduli kepada mereka yang yatim, du'afa, yang membutuhkan menu berbuka puasa. Mereka berbagi di saat itu, maka dia mendapatkan pahala ajrus shaim, pahala orang yang berpuasa tadi, la yanqusu minhu syai', tidak berkurang sedikit pun dari pahala itu. Dan kalau kita cermati dari ayat puasa ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah perintah bagi mereka yang berpuasa, lalu mereka yang tidak bisa berpuasa karena sebab uzur, karena faktor usianya yang tua, karena sebab penyakit yang kata dokter dia tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Maka di situ dianjurkan dia mengeluarkan fidyah. Dan salah satu pesan dari fidyah itu adalah Islam menguatkan tentang semangat berbagi kepada kita kaum muslimin. Semangat berbagi bagi kita kaum yang beriman. Selama kita mengaku diri amanu, maka kita harus wa'amilus sholihat. Dan amilus sholihat itu salah satunya adalah sedekah jariah. Para ulama menjelaskan sedekah jariah ini adalah salah satu bentuk investasi akhirat kita. Salah satu bentuk investasi. Kalau di dunia usaha kita mengenal investasi, orang misalnya menitipkan modal lalu digulirkan untuk di sektor properti, di sektor pariwisata dan di sektor-sektor yang lain. Maka dalam agama Islam ini kita mengenal investasi tidak nyata. Investasi yang tidak kelihatan rupanya, tapi akan bisa kita rasakan langsung hasilnya baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Sedekah jariah merupakan investasi yang akan kita temukan di akhirat kelak. Ada zakat, ada wakaf, dan ada banyak lagi bentuk dan wujud pemberian-pemberian yang sifatnya sosial, yang mengangkat harkat dan martabat mereka yang berharta karena mensucikan hartanya, dan mengangkat harkat dan martabat kehidupan yatim miskin karena mereka diberikan modal, mereka ditemani untuk bangkit berjuang mengatasi keterbelakangan ekonominya untuk menuju muslim yang mandiri. Itulah yang diinginkan oleh Ramadan yang mulia. Kita hadir bersama, saling bantu, saling berbagi, kita saling angkat untuk menuju la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa atau manusia yang benar-benar sejatinya bertakwa kepada Allah dan Rasulullah. Hanya ini, mudah-mudahan kita sehat selalu dan Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan yang lebih baik, Ramadan yang menumbuhkan sikap sosial dalam diri kita. Akhirnya, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar.
Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini